pertanyaan dari Umahat, Ustaz. Bagaimana kalau ayah tidak mau tahu urusan mendidik anak? Semua diserahkan ke ibu karena sibuk bekerja. Jadi seakan-akan berlepas tangan dari ikut mendidik anak, Ustaz. Pulang-pulang taunya cuman perintah dan marah-marah gitu, Ustaz. Iya. Iya, ini nanya apa curhat ini? Apa yang harus dilakukan seorang istri kalau suaminya ternyata belum sadar tentang kewajiban mendidik anak? Ini anak siapa ini, Pak? Kalau anak berdua ya tanggung jawabnya berdua. Apa itu anak lahir dari batu? Kan enggak, Pak. Anak berdua ya tanggung jawab berdua. Makanya para ayah nih, mumpung ada curhat ibu-ibu, ini curhat nasional, Pak. Saya udah hafal loh. Di kota manapun ini selalu ada pertanyaan ini, betulan. Di kota manapun, maka mumpung saya kumpulkan para ayah, siapa tahu yang nanya istri Anda ini. Atau siapapun lah, siapapun. Bahkan yang tidak bertanya, karena saya tahu ibu ini mewakili banyak ibu-ibu yang lain. Betul Ibu ya? Ibu-ibu senang banget itu. Begini Bapak-Bapak para ayah. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyampaikan bahwa kalau anak itu rusak penyebabnya ayah. Penyebabnya ayah. Karena tadi Bapak Ibu, ayah itu punya qawamah, kepemimpinan. Dan pemimpin itu kalau ngerusak, daya rusaknya luar biasa, betul gak? Pemimpin nih, kalau dia membuat kerusakan, itu kerusakannya massal dibandingkan yang berbuat rusak cuma orang kampung. Bisa ya? Karena kepemimpinan di rumah itu ada di suami. Kalau suami berbuat kerusakan itu ngebom massal, Pak. Walaupun cuma sesaat dia melakukannya, tanpa dia sadari tadi. Dan perlu dipahami Bapak Ibu, bahwa anak kita ini aset dunia akhirat kita. Aset dunia akhirat kita. Tanggung jawab seorang ayah, selain amal mulia ayah mencari nafkah, para ayah harus paham bahwa mencari nafkah itu hanya sebagian tugas ayah. Hanya sebagian tugas ayah. Bukan segala-galanya. Lihat tadi Rasul, siapa yang dinasihati? Sepupunya, bahkan bukan anak beliau, bukan cucu beliau, sepupunya, Pak. Itu mendapatkan bagian jatah dari nasihat Rasul sang ayah. Ya itu. Jadi nasihat salah satu tugas ayah. Loh, kalau di Quran bicara tentang dialog antara orang tua dan anak, itu Masya Allah mengejutkan datanya. Mengejutkan datanya di Quran itu. Karena di tesis S2 tentang di Ummul Qura tentang hiwar al-aba ma'al abna fil Qur'anil Karim wa tatbiqatuhu tarbawiyah, dialog antara dialog antara orang tua dan anak dan aplikasi tarbawinya. Itu ternyata si peneliti tesis ini mengatakan di Quran itu ada 17 dialog, ada dalam 9 surat. Dan ketika didata, ternyata dialog ayah pada anak itu 14 sendiri. Dari 17 itu 14 dialog ayah. Coba kayak begitu masa bapaknya jadi bapak bisu. Begitu Pak. Jadi jangan hanya marah-marah Pak. Marah-marah itu nggak menyelesaikan masalah ya kan. Masya Allah. Jadilah ayah yang mengagumkan. Mengagumkan itu nggak bisa direkayasa. Ketulusan seorang ayah menjadi ayah yang mengagumkan itu luar biasa. Dan itu memudahkan anak untuk tumbuh dengan baik. Kalau anak punya masalah, mudah sekali selesainya. Karena dia punya sandaran yang mengagumkan. Maka, para ayah nih, saya juga ayah dari anak-anak saya. Maka begitu. Laki-laki memang punya tugas luar biasa sih. Kayak saya sekarang nih Pak. Kan? Saya baru pulang hari Rabu ini dan Rabu berikutnya baru pulang. Ya biasa saja. Ya kan? Tapi tadi ayah punya peran yang tidak boleh dilepaskan, bahkan di negeri jauh sekalipun. Dan itu Quran memberikan contoh itu. Jadi tidak benar kalau seorang ayah hanya tugasnya nyari nafkah, kemudian setelah itu tahu beres, udah aku udah nyari duit yang banyak, setelah itu urusan kamu. Tidak benar.
Karena ternyata Quran saja ketika bicara dialog orang tua dan anak, justru banyakkan dipotret dialog ayah dengan anaknya. Wallahu a'lam.